KTM adalah pabrikan yang cukup idealis dalam membuat sebuah sport bike, entah itu yang berfiring ataupun yang street bike. Produknya selalu memiliki karakter yang sangat kuat dan punya ciri khasnya sendiri yang mampu membuat orang cukup lihat sekali saja bisa langsung paham kalau itu adalah motor KTM. Mulai dari warnanya, yang apapun itu kombinasi warnanya, selalu mengandung aksen warna orange. Sasisnya tralis yang selalu tampak menonjol dan tidak tertutupi bodywork, sampai mesinnya yang tidak terlalu banyak jumlah silindernya. Untuk produksi massal, kebanyakan selalu pakai 1 silinder dan mentok paling banyak cuma 2 silinder. Dalam menciptakan sebuah mesin produksi massal, KTM selalu memegang prinsip mesin untuk penggunaan ganda, yang artinya setiap satu jenis mesin yang dibuat selalu bisa dipakai untuk berbagai jenis motor, meskipun itu kapasitas mesinnya berbeda-beda ya. Bingung kan? Misalnya aja, KTM Duke 125, 250, dan 390. Ketiganya ini punya jenis mesin yang hampir identik sama, hanya saja berbeda pada ukuran bore and stroke yang mengakibatkan kapasitas mesinnya tentu saja juga beda. Dan mesin yang identik sama ini juga dipakai untuk tipe motor lain seperti RC Series dan Adventure Series di kelas yang sama. Bahkan pabrikan koalisi KTM seperti Bajaj, CF Moto, dan Husqvarna, beberapa produknya ada yang menggunakan mesin KTM. KTM juga punya mesin 1 silinder berkapasitas besar dan bisa kita temukan pada motor Duke 690. Mesin ini memiliki kode nama LC4, 1 silinder KTM yang paling kuat dalam jajaran mesin KTM dan merupakan mesin paling senior karena usianya sudah mencapai 30 tahun lebih. Tapi dalam perjalanannya, KTM selalu melakukan penyempurnaan dalam rentang waktu tertentu. Di atasnya lagi, KTM punya mesin LC8 yang merupakan mesin berkonfigurasi 2 silinder V-twin berkapasitas 942 sampai 1290 cc dan merupakan mesin KTM dengan kapasitas paling besar. Kita bisa temukan mesin ini pada produk 950 Adventure, RC8, dan Super Duke R. Jika kita perhatikan, ada celah yang cukup longgar antara produk bermesin LC4 dan LC8, yang dimana di antara celah itu seharusnya bisa diisi line up baru, apalagi pasar kelas middleweight terus mengalami perkembangan. Dan jika hanya mengandalkan mesin LC4 yang cuma 1 silinder, KTM mungkin bisa saja kalah bersaing di pasar kelas middleweight. Sadar dengan potensi ini, KTM pun berinisiatif untuk mengisi line up atau kelas baru ke dalam celah kosong tersebut. Maka dari itu, mereka membuat sebuah mesin baru untuk mengisi kekosongan di antara mesin LC4 dengan menciptakan sebuah mesin generasi baru yang bernama LC8C. Sebuah mesin produksi massal berkonfigurasi parallel twin atau inline 2 silinder pertama yang dibuat oleh KTM. Dan mungkin mesin ini bisa saja dijuluki sebagai serigala berbulu domba. Kenapa? Oke, mari kita bahas. Sudah bertahun-tahun lamanya, KTM selalu lekat dengan yang namanya mesin V-twin. Tapi untuk di kasus ini, KTM justru berpaling dari mesin V-twin dan lebih memilih menggunakan mesin berkonfigurasi parallel twin. Apa pertimbangan KTM lebih memilih menggunakan parallel twin? Para insinyur KTM mulai merancang proyek mesin LC8C pada tahun 2012. Proyek ini diawali dengan perdebatan panjang, karena mereka berada di antara dua pilihan yang sangat sulit ketika mendevelop mesin LC8C ini, yaitu tetap mempertahankan mesin V-twin tapi dimensinya diperkecil atau menggunakan konfigurasi baru inline parallel twin. Bahkan mereka menghabiskan 2-3 tahun untuk menilai kedua format mesin ini. Sampai pada akhirnya, KTM memiliki keputusan final kalau mesin konfigurasi V-twin ternyata memang tidak cocok untuk mengisi project lineup baru ini. Karena KTM punya tujuan utama dalam mendevelop LC8C, yaitu menciptakan mesin dengan ukuran yang sekompak dan seringkas mungkin. Ini sesuai dengan namanya LC8C, dengan akhiran huruf C kecil di belakangnya yang merupakan akronim dari compact. Secara bentuk fisik, mesin parallel twin tentunya lebih ringkas dan efisien, tidak terlalu memakan banyak ruang. Berbeda dengan mesin V-twin yang ukurannya lebih panjang, karena memiliki silinder pada bagian belakang.
Dengan mesin yang lebih panjang, maka akan menimbulkan potensi motor yang bermesin V-twin ini nantinya akan menggunakan swing arm yang lebih pendek untuk menyesuaikan jarak pada sumbu roda. Sedangkan KTM menginginkan motor line up baru ini nantinya memiliki swing arm yang lebih panjang demi mendapatkan daya cengkeraman yang bagus. Maka dari itu, parallel twin adalah jawabannya. Setelah melewati perdebatan panjang, para insinyur KTM mulai mendevelop mesin LC8C pada tahun 2015, dan setidaknya ada 250 orang yang terlibat dalam departemen proyek ini. Dan pada tahun 2018, lahirlah sebuah mesin parallel twin pertama buatan KTM. Mesin LC8C generasi awal 799cc dengan 8 klep dan berpendingin cairan. Mesin yang sangat ringkas dan efisien, dengan bobot basah hanya 53 kg. Yang akhirnya mesin ini ditanamkan pada KTM Duke 790, sebuah motor pertama yang menggendong mesin LC8C. Apa yang unik dari mesin ini? Menurut saya, yang unik dari mesin ini adalah bentuk pengkhianatan KTM terhadap V-twin. Pengkhianatan ini saja sudah termasuk hal yang unik ya, itu menurut saya. Tapi kalau penjelasan secara teknis apa keunikannya, itu beda lagi jawabannya. Meskipun LC8C menggunakan konfigurasi parallel twin atau inline 2 silinder, tapi 2 silinder dari LC8C ini sangat berbeda dengan 2 silinder pada umumnya. Yang membedakan 2 silinder LC8C dengan yang lain adalah sudut putaran cranknya. Apakah pakai 180 derajat seperti Ninja? No. Apakah pakai 360 derajat seperti Benelli? Bukan. Atau pakai 270 derajat seperti MT-07? Bukan juga. Lah terus pakai berapa derajat dong bro? LC8C menggunakan putaran crank yang sangat aneh, yaitu 285 derajat. Sudut putar crank yang sangat tidak lazim untuk motor parallel twin. Dengan putaran ini, artinya mesin ini memberikan perintah ledakan piston di setiap 75 derajat. Interval pembakaran ini bahkan setara dengan mesin yang berkonfigurasi V-twin 75 derajat. Dan tidak lupa, KTM juga memberikan counterbalancer shaft yang digerakkan oleh rantai cam. Bukan hanya satu, melainkan 2 balancer. Satu terletak di bagian kepala silinder, dan satunya lagi ada di antara cam. Ini dilakukan KTM untuk meminimalisir potensi getaran berlebih yang sering terjadi pada mesin parallel twin. LC8C memang mesin parallel twin, tapi mesin ini benar-benar mereplika karakter dari mesin V-twin. Bahkan sound dari mesin ini sangat menyerupai mesin V-twin 75 derajat. Maka dari itu, di awal video tadi saya menyebut kalau mesin ini seperti serigala berbulu domba. KTM juga terus melakukan improvisasi pada mesin LC8C. Mesin ini pun kapasitasnya naik menjadi 899cc pada tahun 2020. Dan salah satu produk fenomenal yang memakai mesin ini adalah KTM LC8C generasi 1 dan generasi 2. Produk limited edition yang laku terjual hanya dalam hitungan menit. Oke, mungkin itu adalah sedikit pembahasan singkat dari mesin KTM LC8C. Kalau ada yang salah, silahkan direvisi, atau kalian mau nambahin, bisa langsung tulis saja di kolom komentar seperti biasanya ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Nama saya Awang, stay safe and I'll see you in the next video. Peace!